Bayangin ondel-ondel masuk ke dunia bawah laut penuh ikan nyentrik, hiu mafia, dan udang fotografer. Siapa sangka dia malah jadi pahlawan bertopeng bareng Oscar dan Lenny? Kocaknya lagi, ondel-ondel ngajarin silat Betawi ke hiu lo. Gimana ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke cerita kocak dan bikin ngakak ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan kisah lucu ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kisahnya dengan penuh semangat dan kebaikan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita rezeki, tawa, dan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Semakin sering kita bersholawat, semakin banyak cinta dan rahmat yang kita dapatkan. Ayo teman-teman, yuk kita terus bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena hanya dengan takwa, kita akan dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sama seperti ondel-ondel dalam cerita ini yang berani berjuang di tempat yang asing, kita pun harus semangat berbuat baik meski dalam keadaan sulit. Kalian nonton dari mana nih? Tulis ya asal daerah kalian di komentar, biar kita bisa saling kenal dan saling doakan. Hati Merah 2. Tonton sampai akhir ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi yang jawabannya ada di dalam cerita. Yang benar jawabannya akan diumumkan di penutup, dan insya Allah akan dapat hadiah spesial. Di suatu pagi yang tak biasa di kota bawah laut Rift City, para penghuni karang sibuk seperti biasanya. Ikan-ikan berwarna cerah melintas dengan gaya khas masing-masing. Ada yang berseragam menuju tempat kerja, ada yang menjajakan terumbu karang hasil budidaya, dan ada juga yang sibuk selfie di dekat patung Oscar, sang Shark Slayer, yang terkenal itu. Kota karang ini memang penuh warna. Mirip kota besar manusia tapi dibungkus dalam suasana laut biru kehijauan yang menenangkan. Namun, hari itu tidak ada yang menyangka kalau sebentar lagi kehidupan mereka akan berubah. Karena ada tamu tak diundang dari dunia atas. Tiba-tiba, di atas langit-langit laut, muncul gelembung besar yang melayang-layang aneh. Mula-mula kecil, lalu membesar seperti balon raksasa. Semua ikan berhenti berenang, mata mereka tertuju ke atas. Bahkan seekor gurita penjual kopi laut menumpahkan cangkirnya saking kagetnya. Dari dalam gelembung itu, perlahan tampak bayangan besar yang belum jelas bentuknya. Apa itu? UFO laut? Bisik seekor ikan buntal pada temannya. Oscar yang kebetulan sedang berbicara di depan kamera, undang jurnalis juga mendongak. Penasaran. Tak lama kemudian, pop! Gelembung pecah, dan muncul sesosok makhluk tinggi besar, dengan rambut menjuntai dari ijuk, wajah merah menyala, serta pakaian penuh ornamen warna-warni. Dialah ondel-ondel, makhluk khas budaya Betawi yang kini, entah bagaimana caranya bisa sampai ke kedalaman laut. Ia melayang perlahan karena tekanan air, tangannya bergerak kaku ke kanan dan kiri, seperti sedang melambai. Warga Rift City kontan panik. Ada yang sembunyi di balik karang, ada yang kabur masuk ke rumah rumput laut, bahkan segerombolan ikan badut langsung masuk ke anemon dan tidak keluar lagi. Suasana jadi kacau. Para udang wartawan langsung menyorotkan lampu-lampu mereka, membuat pemandangan makin heboh. Oscar, yang selalu mencari kesempatan jadi pusat perhatian, tidak menyia-nyiakan momen ini. Dengan gaya khasnya, ia melesat ke depan dan berkata dengan suara keras, "Tenang semuanya, biarkan aku yang atur." Ia melenggang santai mendekati ondel-ondel yang tampak kebingungan. "Yo, bro, kamu siapa? Dari planet mana kamu datang?" tanyanya. Ondel-ondel tidak menjawab, hanya memutar badan pelan dan melambai lagi. Matanya tajam menatap sekeliling, mencoba memahami dunia yang asing ini. Tapi karena tidak bisa bicara, ia hanya mengangguk-angguk. Oscar tertawa geli. Lucu juga nih boneka raksasa. Tapi ada potensinya, ujarnya dalam hati. Tak perlu waktu lama, Oscar langsung membujuk kru kamera untuk mengikuti dia. Ia memakaikan kacamata hitam ke ondel-ondel,
menaruh kalung kerang mutiara di lehernya, dan melemparkan jubah laut berbahan ubur-ubur transparan di pundaknya. Mulai hari ini, kamu partnerku. Kita duo baru, Shark Slayer and the Masked Hero, teriak Oscar bangga. Para ikan yang tadinya takut, kini mulai penasaran. Mereka keluar dari persembunyian, melihat aksi Oscar yang kini berdiri berdua dengan makhluk aneh itu. Mereka pikir, wah, ini gimik terbaru nih. Billboard besar di pusat kota Karang langsung diubah. Tulisan sebelumnya, Welcome Oscar the Hero, diganti jadi Shark Slayer the Masked Hero, dengan ilustrasi Oscar bergaya rapper dan di sampingnya siluet ondel-ondel dengan tangan terangkat seperti mau ngibing. Kilatan cahaya dari para kamera udang menyilaukan. Seolah ini adalah launching film terbaru. Bahkan ada ikan buntal yang langsung buka stand jualan pernak-pernik ondel-ondel mini versi laut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ondel-ondel sudah jadi tren. Ikan-ikan muda mulai meniru gayanya. Ada yang pakai wig ijuk, ada yang lukis wajah merah, ada juga yang bawa payung kecil dan joget-joget ala lenong Betawi. Namun tidak semua senang dengan hal ini. Lola, si ikan cantik yang selama ini merasa jadi bintang utama di samping Oscar, mulai kesal. Dari balik kaca rumah ganggang lautnya, ia memandang tajam ke arah Oscar dan ondel-ondel yang sedang disorot kamera. Siapa dia? Baru muncul udah nyalip aku di headline, gerutunya. Ia menggigit ujung ekor ikannya sendiri karena cemburu. Oscar pun tidak terlalu mempedulikan Lola. Ia sedang menikmati sorotan baru, bahkan sempat menyewa ubur-ubur DJ untuk membuat panggung mini konser sambutan bagi ondel-ondel. Dalam konser itu, Oscar berdiri di tengah, ondel-ondel di kanan, dan para ubur-ubur di belakang main beat musik reggae campur tanjidor. Suasana benar-benar absurd, tapi warga laut menyukainya. Semua ikan berjoget. Seekor parimanta bahkan melambai-lambaikan siripnya mengikuti gerakan tangan ondel-ondel. Sementara itu, ondel-ondel sendiri masih bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi karena semua tersenyum dan gembira, ia pun ikut melambaikan tangan dan menggoyang tubuh kaku khasnya. Gerakan itu malah dianggap keren. Bahkan ada ikan hiu kecil yang mencoba meniru dan jadi viral di Bubble Talk, versi TikTok bawah laut. Sejak hari itu, ondel-ondel resmi jadi ikon baru di kota Karang Reef City. Setiap sudut kota mulai menjual poster dan kaos bertuliskan, Ondel-Ondel Man. Bahkan stasiun berita laut, CNN, Coral News Network, mengundangnya untuk talk show. Meski tidak bisa bicara, ondel-ondel tetap tampil dengan gaya, duduk angkuh, memakai sunglasses, dan hanya melambaikan tangan sambil berjoget pelan. Oscar, sebagai juru bicara resminya, selalu menyambung jawaban seperti, dia bilang dia cinta kota ini, atau dia hanya ingin damai dan bahagia bersama kalian semua. Namun di balik popularitas yang mendadak ini, tetap ada misteri yang belum terjawab. Bagaimana ondel-ondel bisa sampai ke dunia bawah laut? Tidak ada yang tahu. Beberapa berteori dia adalah pahlawan dari dunia atas yang jatuh saat latihan terbang pakai gelembung. Ada juga yang bilang dia dikirim oleh para manusia untuk mengawasi kota bawah laut. Bahkan ada teori konspirasi dari seekor gurita tua bahwa ondel-ondel adalah titisan dari legenda laut kuno. Tapi Oscar tak peduli soal teori. Selama kamera terus bergulir dan popularitasnya naik, dia senang-senang saja. Yang jelas, ondel-ondel kini bukan lagi makhluk asing. Ia adalah bagian dari kota Reef City. Dan di balik wajah diamnya, tersimpan banyak cerita yang belum terungkap, termasuk niatnya yang sesungguhnya. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, kota Karang sedang merayakan, pahlawan baru telah datang, dan ia sangat Betawi. Setelah ondel-ondel menjadi selebritas bawah laut mendadak, suasana kota Reef City berubah total. Setiap sudut kota dihiasi dengan lampion laut bergambar wajah merah khas ondel-ondel. Rambut ijuknya yang berkibar dalam air laut kini jadi tren di kalangan anak muda laut. Bahkan, salon ikan pun membuka paket gaya ijuk Betawi, khusus untuk yang ingin tampil ala sang pahlawan misterius itu. Oscar, tentu saja, makin sibuk jadi manajer sekaligus humas pribadi ondel-ondel. Tapi di balik gemerlap cahaya, konser ubur-ubur, dan suara kamera udang paparazi, ternyata ondel-ondel menyimpan satu misi diam-diam. Menyebarkan budaya damai dan melatih bela diri Betawi ke warga laut, terutama Lenny. Lenny si hiu vegetarian,
yang selama ini merasa terasing karena pilihannya tidak memakan ikan lain, merasa ada sesuatu yang spesial dari ondel-ondel. Di balik diamnya, Leni bisa merasakan ketenangan. Ondel-ondel tak pernah menakuti siapapun, tak pernah berkata kasar, tapi kehadirannya seperti membawa rasa nyaman. Suatu hari, saat ondel-ondel sedang duduk diam di atas karang sambil melihat gelembung, Leni mendekat dengan pelan. "Hai, kamu ondel?" tanyanya dengan suara pelan. Ondel-ondel menoleh dan mengangguk. Tanpa berkata, ia mengangkat tangan perlahan, memberi salam khas Betawi. Leni terharu. Kamu gak takut sama aku?" tanyanya. Ondel-ondel hanya meletakkan tangan di dada dan membungkuk sedikit. Gerakan itu sangat sopan dan lembut. Leni tersenyum lebar. Akhirnya ada yang memperlakukannya bukan sebagai monster. Sejak hari itu, hubungan Leni dan ondel-ondel semakin dekat. Mereka sering terlihat berdua, menjauh dari keramaian kamera dan wartawan, menyelinap ke bagian kota karang yang sepi dan remang-remang. Ternyata, tempat itu adalah gua batu besar yang jarang dikunjungi. Di dinding gua, ada banyak lukisan tua yang menggambarkan legenda laut, termasuk tentang hiu putih yang hidup berdamai dengan ikan-ikan kecil. Ondel-ondel tampak sangat tertarik dengan tempat ini. Ia menunjuk lukisan itu, lalu menunjuk ke Leni. Leni terdiam. "Kamu pikir aku bisa seperti itu?" tanyanya ragu. Ondel-ondel mengangguk mantap. Kemudian, dari dalam kain bajunya, ia mengeluarkan sehelai ikat kepala kecil dengan motif batik Betawi mini. Dengan pelan, ia ikatkan ke kepala Leni. Dan pelatihan pun dimulai. Setiap malam, saat kota Rift City tertidur, ondel-ondel dan Leni berlatih di dalam gua. Mereka menyebutnya kelas rahasia hiu damai. Sebuah tempat sakral tempat Leni belajar menguasai diri, mengontrol emosi, dan memahami gerakan silat Betawi. Gerakannya tidak secepat kungfu ubur-ubur atau skuad karate ikan pari, tapi penuh irama, filosofi, dan makna. Langkah kijang lintas pasar, tangan rakyat menangkis angin, hingga pencak lilir angin timur, semua diajarkan oleh ondel-ondel lewat gerakan tubuh yang tenang tapi kuat. Awalnya Leni sering jatuh. Siripnya kepentok batu, bahkan sempat menggigit lidah sendiri saat mencoba jurus, selendang membelah gelombang. Tapi ia tidak menyerah. Suatu malam, setelah latihan melelahkan, Leni membawa bekal rumput laut gulung sebagai bentuk terima kasih. "Ini makanan favoritku," katanya. Ia menyuapi ondel-ondel pelan-pelan. Walaupun ondel-ondel sebenarnya tidak makan, tapi untuk menjaga suasana, ia menirukan gaya makan, membuka mulutnya sedikit lalu mengangguk puas. Leni tertawa. "Kamu aktor terbaik yang pernah aku kenal," katanya sambil menepuk pundak ondel-ondel. Suasana makin hangat. Di luar gua, ubur-ubur lewat dan mengintip. Mereka lalu bertepuk tangan, memberikan semangat. Beberapa bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Hidup silat damai." Hubungan ondel-ondel dan Leni ini pun akhirnya diketahui oleh Oscar. Awalnya ia cemburu, merasa sahabatnya mulai menjauh. Ia mengikuti diam-diam dan menyaksikan latihan rahasia itu. Tapi alih-alih marah, Oscar terharu. Ia melihat Leni bukan hanya belajar bela diri, tapi juga menemukan kepercayaan diri dan harga diri. Oscar masuk ke gua dan berkata, "Bro, ajarin gue juga dong. Tapi jangan yang jurus salto 2 kali ya, punggung gue belum lentur." Ondel-ondel menyambut Oscar dengan senyuman, meski mukanya tetap datar, dan malam itu mereka bertiga mulai latihan bersama. Untuk pertama kalinya, Oscar melakukan langkah kaki goyang taman mini dengan sukses, meski sedikit patah-patah. Kabar tentang latihan rahasia ini mulai menyebar. Bukan karena mereka mengiklankan, tapi karena para ubur-ubur yang lewat sering ikut nonton, lalu bikin gosip di Bublegram, media sosial bawah laut. Ubur-ubur yang doyan nyanyi bahkan membuat lagu rap berjudul Hiu Damai dan Si Topeng Ijuk. Lagu itu viral dalam semalam. Ikan-ikan lain pun mulai tertarik ikut latihan. Suatu malam, gua itu dipenuhi ikan-ikan kecil, kuda laut, udang, dan bahkan seekor paus muda yang ingin belajar silat. Ondel-ondel tak menolak siapapun. Ia hanya berdiri di depan, lalu mengangkat tangan kanan dan berkata pelan, "Gerakan pertama, napas dulu." Latihan massal itu menjadi gerakan budaya baru. Kota Rift City kini punya komunitas bela diri bernama Paguyuban Gelombang Betawi,
di mana semua spesies laut bisa ikut latihan. Bahkan wali kota-kota Karang sempat datang dan menyampaikan sambutan. Dengan ini, saya resmikan gua ini menjadi pusat kebudayaan bawah laut. Semua bertepuk tangan. Leni berdiri di samping ondel-ondel dengan bangga. Ia bukan lagi hiu yang disembunyikan ayahnya, karena dianggap memalukan. Ia kini adalah murid pertama dari guru besar tak bersuara yang datang dari dunia atas. Namun bukan hanya gerakan silat yang diajarkan. Dalam setiap gerakan, ondel-ondel menyisipkan nilai-nilai luhur, sabar, tolong-menolong, rendah hati, dan semangat menjaga kedamaian. Ia kadang menunjuk ke langit laut dan menggambar lingkaran di air, melambangkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari siklus yang sama. Leni menangkap semua itu. Ia kini bukan hanya belajar bertarung, tapi belajar hidup dengan bijak. Ia juga mulai menulis puisi tentang Betawi dalam versi hiu. Salah satunya berjudul Siripku, Jakarta, yang dibacakan di acara Open Mic Karang minggu depan. Oscar juga makin berubah. Ia yang dulu hanya haus popularitas, kini mulai mengerti pentingnya punya sahabat dan misi. Ia tetap suka gaya dan aksi, tapi kini lebih banyak mengajak warga laut untuk ikut aksi sosial. Kalau minggu lalu kita bikin konser, minggu ini kita bikin latihan silat gratis untuk anak-anak ikan, ujarnya dalam rapat kelurahan laut. Ondel-ondel hanya duduk diam. Tapi dari gerakan kepalanya yang pelan, semua tahu, ia setuju. Dari seorang makhluk misterius yang muncul dari gelembung, ondel-ondel kini telah menginspirasi satu kota bawah laut. Ia mengubah rasa takut menjadi rasa hormat, mengubah hiu pemalu menjadi pejuang damai, dan mengubah Oscar dari pencari sensasi menjadi penyebar nilai-nilai luhur. Semua dimulai dari satu misi sederhana, mengajarkan silat Betawi sebagai jalan perdamaian. Namun, kisah ini belum selesai. Karena walau kota mulai damai dan sejahtera, awan gelap mulai berkumpul di kejauhan. Don Lino, sang bos mafia hiu, mulai mendengar kabar ini. Dan seperti biasa, ketenangan tak pernah abadi di dunia bawah laut. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Air laut yang semula tenang seketika jadi bergejolak seperti air dalam panci mendidih. Suara gemuruh terdengar dari arah lorong sempit yang menghubungkan kota Karang dengan gua-gua tersembunyi. Semua ikan langsung menoleh. Ternyata, Don Lino, si hiu mafia paling ditakuti di seluruh samudra, muncul dengan gaya khasnya. Gigi mengilat, mata menyipit tajam, dan ekor mengibas-ngibas penuh ancaman. Di belakangnya, geng hiu bertato mengekor ketat, berenang dalam formasi zigzag seperti koreografi tari perang. Mereka semua marah besar setelah mendengar kabar kalau Leni, anak kandung Don Lino, ikut les silat damai, bareng ondel-ondel dan mulai vegetarian. Ini aib keluarga hiu, teriak Don Lino dengan suara menggema sampai bulu-bulu plankton berdiri. Oscar dan Leni yang sedang makan siang sambil mendengarkan ceramah motivasi dari ondel-ondel langsung panik. Oscar berteriak, Oke, plan B, lari. Tapi ondel-ondel justru berdiri tegak, membuka payung Betawinya yang penuh sulaman emas. Tenang, kita punya budaya, bro, katanya sambil memutar-mutar payung seperti pendekar dari planet seni. Saat Don Lino dan para hiu menerjang dengan kecepatan super, ondel-ondel mengayunkan payung itu ke depan. Brak! Suara dentuman terdengar keras saat gigi tajam Don Lino mental balik seperti baru nabrak tembok baja. Payung Betawi itu ternyata bukan sembarang payung. Di balik motif batiknya, tersimpan teknologi tradisional tingkat tinggi yang bisa memantulkan serangan fisik dan emosional. Pertarungan pun tak terelakkan. Ondel-ondel berputar di udara, memanfaatkan arus laut seperti ninja laut. Dia mengayunkan langkah silat khas Betawi, kibasan kembang goyang, gerakan nasi uduk meledak, dan jurus pamungkas, lempar kuali teflon. Geng hiu yang tadi garang langsung kalang kabut. Seekor hiu bertato kupu-kupu di pipinya langsung nangis kejer saat kena serangan, tabuhan rebana bertubi-tubi. Yang sebenarnya hanya suara ondel-ondel menabuh galon plastik bekas sambil teriak, "Hayya!" Ubur-ubur yang tadinya sembunyi malah keluar nonton. Tepuk tangan sambil bawa popcorn dari rumput laut kering. Oscar yang biasanya licik kali ini berubah jadi kameramen dadakan. Dia rekam semua aksi ondel-ondel dengan HP tahan air milik Anggi, sambil ngoceh, "This is gold. Viral. Ini bakal trending satu samudra." Sementara itu, Leni sembunyi di balik batu karang, gemetar sambil memeluk bantal bentuk kerang,
tapi matanya penuh rasa bangga. Itu guru silat gua, dia bisa kalahin ayah gua pakai budaya Betawi, katanya haru. Ondel-ondel lalu meneriakkan yel-yel, silat Betawi bukan untuk berantem, tapi untuk bikin damai samudra. Dan semua warga Kota Karang langsung angkat sirip dan bersorak. Di tengah-tengah pertempuran seru itu, cahaya dari atas laut menembus masuk lewat celah-celah reruntuhan bangunan yang hancur karena benturan. Cahayanya pas banget menyorot ondel-ondel dari belakang, membentuk siluet heroik seperti poster film. Ubur-ubur langsung lompat ambil spidol, coret-coret batu karang, Odelman, The Guardian of Coral City. Suasana jadi seperti film superhero. Bedanya, superhero ini bawa payung, pakai baju merah biru, dan bisa joget sambil berpantun. Ondel-ondel jadi simbol damai, membela yang lemah, dan tetap stylish dengan selendang emas yang berkibar di dalam laut. Akhirnya, Don Lino yang awalnya marah besar, malah berhenti menyerang. Dia terdiam sejenak, menatap ondel-ondel yang berdiri tegak dengan napas ngos-ngosan tapi tetap tersenyum. Lenny maju pelan, "Ayah, aku gak pengen jadi pemangsa, aku pengen jadi hiu yang damai." Don Lino melihat sekeliling, melihat warga Kota Karang yang mendukung Lenny. Dia tarik napas panjang, lalu melepaskan dasinya. "Kalau jadi mafia harus bikin anak takut, itu artinya aku gagal jadi ayah," katanya lirih. Don Lino lalu berenang mundur perlahan, dan geng hiu bubar sendiri-sendiri sambil saling peluk, menangis, dan janji mau ikut kelas silat juga. Oscar menutup kameranya dan berseru, "Kita baru aja nyaksikan revolusi budaya lewat payung ajaib." Sementara itu, suasana lorong sempit antara bangunan-bangunan bawah laut berubah jadi arena penuh ketegangan. Ondel-ondel yang semula cuma ingin mengantar Lenny pulang dengan damai, mendadak harus menghadapi situasi yang jauh dari damai. Di ujung lorong berkarang yang penuh ganggang sempit, muncullah sosok menakutkan, Don Lino, si hiu mafia paling ditakuti Sheriff City. Ia meluncur deras diiringi oleh geng hiu bertato yang terkenal bengis. Mata mereka menyala tajam, gerakannya cepat dan penuh amarah. Air di sekitar mereka bergejolak karena laju terjangan mereka yang mengoyak arus. Karang-karang yang tak berdosa pecah berserakan, bahkan ubur-ubur yang lewat ikut terpental karena benturan. Oscar yang tadi santai mendadak panik, sedangkan Lenny tampak menggigil ketakutan. Ia tahu, sang ayah Don Lino sangat marah karena merasa dikhianati. Tapi sebelum Don Lino sempat menggigit, "Brush!" terdengar suara seperti ledakan ringan dari depan Lenny dan Oscar. Ternyata, ondel-ondel langsung membuka payung Betawi ajaibnya. Payung itu berwarna-warni, berpola batik Betawi yang indah, tapi kekuatannya luar biasa. Setiap gigitan dari hiu-hiu mafia langsung terpental, seperti menabrak tameng sihir. Kilauan cahaya muncul tiap kali payung itu terkena serangan. Bahkan salah satu hiu bertato sempat memekik kesakitan karena giginya terpental dan hampir copot. Dalam kekacauan itu, ondel-ondel tetap tenang. Ia berdiri di depan Lenny dan Oscar, menghadang Don Lino dan gengnya sambil berputar-putar pelan, memainkan payung dengan gerakan silat khas Betawi. Hap, tahan, guling, sabet. Geraknya seperti penari silat dalam festival, tapi setiap gerak punya efek nyata. Menangkis, mementalkan, bahkan menggoyang formasi musuh. Beberapa kali, Don Lino mencoba menerjang langsung. Tapi yang terjadi justru mulut besarnya memantul seperti menabrak trampolin. Gelombang air dari benturan itu membuat ubur-ubur dan karang beterbangan seperti konfeti. Bahkan ada gurita tua yang terbang sambil menjerit, "Simpan saya di toples. Saya tak kuat tegang begini." Di tengah semua itu, cahaya dari permukaan laut menembus lorong dan mengenai ondel-ondel dari belakang. Siluetnya tercipta dalam posisi seperti pahlawan super yang sedang melindungi dua makhluk tak berdaya. Rambut ondel-ondel berkibar pelan, matanya terlihat kosong seperti biasa, tapi gerakannya begitu cekatan. Bahkan geng hiu mulai terlihat ragu. "Bos, itu payungnya serem banget." "Bos," kata salah satu hiu dengan gigi emas. Tapi Don Lino menggeram, "Dia cuma boneka kayu. Lawan terus." Namun satu demi satu, anggota gengnya terpental, kehilangan arah, bahkan ada yang nyangkut di sela-sela bangunan bawah laut. Salah satu hiu bahkan nyangkut kepalanya di toples kaca akuarium bekas. Oscar yang awalnya penakut mulai bersorak-sorak, memberi semangat. "Ayo ondel-ondel, ajarin dia budaya Betawi."
Leni pun mulai percaya diri dan mencoba berdiri di belakang ondel-ondel, sambil menggerakkan tangan seperti silat meski gerakannya aneh. Melihat itu, beberapa hiu justru mulai tertawa kecil, mulai melunak. Ondel-ondel melihat momen ini dan membuka satu sisi payung yang ternyata menampilkan tulisan besar, "Hidup damai tanpa kekerasan." Don Lino sempat terdiam. Ingatannya kembali ke masa kecil, ketika Leni kecil pernah menggambar hiu berteman dengan boneka. Air matanya hampir menetes, meski langsung disembunyikan dengan gertakan. Lorong itu perlahan kembali tenang. Karang-karang yang tadi porak-poranda mulai mengendap ke dasar. Ubur-ubur kembali mengapung, meski sebagian kepalanya masih miring akibat benturan. Don Lino akhirnya menghela napas berat. Ia memandangi ondel-ondel yang berdiri tenang, sambil tetap memegang payung ajaibnya. "Baiklah," katanya. "Kamu menang, boneka." Tapi ondel-ondel tidak bereaksi. Hanya diam, seperti biasa. Oscar mendekat dan berbisik. "Dia emang gitu, ekspresinya satu doang." Tapi dari balik kediamannya, ondel-ondel menutup payungnya perlahan, memberi gestur damai. Don Lino pun akhirnya mengangguk. Ia memanggil gengnya dan berkata, "Kita pulang. Tapi jangan lupa, jangan main-main sama boneka Betawi." Leni pun langsung memeluk ondel-ondel dengan penuh haru. Oscar ikut memeluk sambil berkata, "Gokil banget lo, Endol." Para warga Reef City yang melihat kejadian itu dari jauh bertepuk tangan dan bersorak. Beberapa ubur-ubur memainkan lagu kemenangan dengan alat musik dari botol plastik laut bekas. Ondel-ondel, tanpa kata, hanya menepuk pundak Leni. Misinya di lorong sempit itu telah selesai. Tapi petualangannya belum berakhir. Di antara percikan cahaya plankton dan sinar gemerlap dari kota Reef City yang mulai menggelar pesta malam, gelembung besar perlahan naik ke permukaan laut. Di atasnya, duduk sosok yang tak biasa. Ondel-ondel Betawi, tokoh budaya yang kini telah menjadi legenda bawah laut. Wajahnya yang tak berubah ekspresi tampak menyeratkan keharuan mendalam, meskipun tak banyak yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia duduk bersila dengan tenang, tangan di pangkuan, seraya melihat ke bawah ke arah Oscar, Leni, Anggi, dan warga kota yang berdiri di bawah, melambaikan tangan dengan penuh perasaan. Oscar berteriak, "Ondel-ondel, lu bakal selalu jadi pahlawan kami. Jangan lupa sama kita ya." Suaranya parau, menahan air mata. Leni tak kuasa berkata-kata, ia hanya menempelkan siripnya ke dadanya, sebagai tanda hormat, sebelum menyeka air mata menggunakan ekor. Anggi pun menggandeng dua anak kecil dari kota Karang, yang juga ikut melambai, sambil menyanyikan lagu perpisahan dalam nada gembira namun lirih, menggetarkan. Ubur-ubur pengiring musik mengiringi lagu dengan alat musik khas laut, kerang gendang, trompet ripang, dan simbal dari cangkang remis. Lagu yang dinyanyikan memiliki lirik sederhana, namun penuh makna. "Terima kasih, sahabat dari atas. Kau bawa damai dalam gelombang. Ondel-ondel, cahaya kami. Kembali pulang, hati kami ikut naik." Gelembung terus naik. Angin laut yang tenang menari di sekeliling gelembung raksasa, membuatnya berputar lembut. Kilau cahaya dari atas memancar turun, membentuk efek aurora laut. Beberapa gurita kecil melepaskan tinta berbentuk hati sebagai tanda salam, dan para ikan pari membentuk barisan, memberi hormat dengan meluncur cepat dan menciptakan gelombang mini sebagai pengantar perpisahan. Di dinding karang, layar-layar rumput laut digital mulai memutar ulang momen-momen lucu ondel-ondel bersama Leni dan Oscar. Saat mereka menari Betawi, saat ondel-ondel salah masuk toilet ikan buntal, hingga saat ia menggunakan payung Betawi ajaib untuk melindungi warga dari serangan hiu mafia Don Lino. Semua tertawa di tengah tangis haru, momen penuh kehangatan yang membuat dunia bawah laut terasa lebih manusiawi. Saat gelembung hampir menyentuh permukaan, tiba-tiba dari belakang karang muncul Don Lino, dengan kepala tertunduk. Ia berenang pelan, didampingi dua pengawal hiu yang kini tak lagi menyeramkan, melainkan membawa bunga laut. "Maafkan aku," katanya pelan. Ondel-ondel tak menjawab, tapi mengangkat payungnya sedikit dan menggoyangkannya, gestur Betawi untuk menyampaikan maaf diterima. Don Lino meneteskan air mata, yang kemudian meledak jadi gelembung kecil karena tekanan air. Sesaat sebelum ondel-ondel menghilang ke permukaan, suara nyaring terdengar dari kerang pengeras suara kota. "Mulai sekarang, setiap tahun kita peringati Hari Ondel-Ondel Laut. Hari di mana pahlawan dari daratan menyatukan semua makhluk di lautan."
Sorak-sorai terdengar, dan kembang api laut meletus. Bukan dari api, tapi dari semburan cahaya plankton yang menari-nari dalam pola bunga dan tulisan, sampai jumpa ondel-ondel. Dan akhirnya, gelembung pecah perlahan di permukaan air. Matahari pagi menyambut dengan hangat, memperlihatkan siluet ondel-ondel yang duduk di atas perahu kecil milik nelayan. Ia kembali ke dunia atas, membawa serta kenangan yang tak akan pernah hilang di lautan sana. Sebuah lukisan ondel-ondel pun dipasang di pusat kota Reef City, dengan tulisan, "Pahlawan dari dunia lain." Alhamdulillah, teman-teman semua sudah selesai menonton kisah lucu dan mengharukan dari ondel-ondel yang kali ini nyasar ke dunia Shark Tale dan justru jadi pahlawan lautan. Jangan lupa, mari terus bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Sholawat itu membawa berkah dalam hidup kita, dimanapun kita berada, bahkan kalau lagi nyebur ke laut seperti ondel-ondel. Jangan pernah lelah untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa siapapun bisa membawa kebaikan kalau hatinya tulus dan berani membela kebenaran. Jangan lupa tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar ya. Karena di akhir video ini, ada satu pertanyaan yang sudah kami tulis di bagian deskripsi. Yang bisa menjawab dengan benar, insya Allah kami doakan setiap tahun bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang salah menjawab, jangan khawatir. Kami tetap doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan penuh keberkahan. Terakhir, tulis juga request judul apa lagi yang kalian mau tentang kisah ondel-ondel berikutnya. Mau dia nyasar ke film lain? Atau mungkin bertemu tokoh sejarah? Bebas. Tulis sebanyak-banyaknya, insya Allah kita baca semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilauan Kamera Film.